Halo Sobat Indah, jumpa lagi di podcast Indago yang diselenggarakan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Nah Sobat Indah, gimana nih kabarnya? Jangan bosan-bosan buat terus ikuti podcast-podcast yang ada di YouTube Indago Jateng. Nah Sobat Indah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang gak kalah menarik dengan episode sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang pasar rakyat. Apa sih pasar rakyat? Langsung aja kita kenalan dengan narasumber yang udah hadir bersama kita, Bapak Adicito Tiastono, SE, MSI. Apa kabar nih Bapak? Baik, Ya. baik. Selamat pagi Sobat Indak semua. Perkenalkan, saya Adicito Tiastono. Sehari-hari saya bertugas di bidang perdagangan dalam negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Ya, salam kenal ya Bapak ya. Salam kenal kembali. Nah ini buat Sobat Indah, kalau misalnya mau ada pertanyaan tentang perdagangan, itu bisa ke Bapak Adi ya Bapak ya. Nah ini langsung aja nih Pak, kita bahas tentang pasar rakyat ya Pak ya. Mungkin sebelum memulai kita kenalan dulu, apa sih pasar rakyat ini Pak? Pasar rakyat itu dulunya mungkin belum dikenal dengan pasar rakyat ya, karena dulu disebut dengan pasar tradisional. Tapi di tahun sekitar 2017 kalau nggak salah, dari Kementerian Perdagangan itu merubah nama pasar tradisional itu menjadi pasar rakyat. Dan memang sampai sekarang di setiap event atau acara apapun selalu dinamakan dengan pasar rakyat. Jadi pasar rakyat dan pasar tradisional itu sebenarnya sama ya Pak ya. Nah kalau gambaran umum pasar rakyat yang ada di Jawa Tengah itu seperti apa sih Pak? Iya, kalau gambaran umumnya sih sebenarnya kondisinya sih baik ya, karena dari kalau kita kan memang adanya di sarana dan prasarana nih pembangunannya. Jadi kalau untuk sarana prasarana di Jawa Tengah untuk pasar rakyatnya 80% baik, dan baik itu dibantu dari Kementerian Perdagangan sendiri ataupun dari Provinsi Jawa Tengah juga, dan kebanyakan dari kita memang sudah mengantongi sertifikat SNI untuk sebuah pasar yang dinyatakan layak dari segi bangunan dan berbagai macam. Oh, jadi sekarang pasar pun juga ada SNI-nya ya Pak? Betul ada SNI-nya. Gitu. Yeah. Itu kegiatan juga yang dilaksanakan oleh bidang perdagangan juga Pak? Atau? Iya, betul. Semenjak tahun 2022 kami sudah mengadakan pendampingan. Nah, jadi ini memang dari Kementerian Perdagangan juga ada, cuma jumlahnya sedikit, sehingga kami mengadakan kegiatan yang terkait dengan pendampingan SNI, bagaimana caranya pasar rakyat itu mendapatkan SNI sebagai bentuk pengakuan ya bahwa pasar ini benar-benar mulai dari segi teknisnya, segi pengelolaannya, kondisi bangunannya, kenyamanannya semua terjamin, itu memang dicantumkan dalam sertifikat itu. Nah, alhamdulillah sampai akhir tahun 2023 kita sudah berhasil mendampingi sebanyak 35 pasar rakyat yang kebetulan juga urutan 1 ya se-Indonesia, karena nomor 2-nya di DKI dan nomor 3-nya Provinsi Jawa Timur dari 54 unit pasar rakyat se-Indonesia. Oh gitu. Jadi dengan adanya SNI juga kualitas pasar rakyat yang ada di Jawa Tengah pun juga semakin lebih baik ya Pak? Semakin lebih baik, membuat nyaman para pedagangnya karena memang ada pengaturan zonasi, juga pembelinya juga merasa nyaman. Karena jauh lebih bersih juga. Jauh lebih bersih, jadi kesan yang digambarkan dari sebuah pasar yang becek, kumuh dan lain-lain itu udah nggak ada ya Pak? Sudah nggak ada. Jadi lebih modern gitu ya Pak? Betul. Nah, kalau itu sendiri kondisi pasar rakyat yang ada di Indonesia itu, maaf, yang ada di Jawa Tengah itu tuh bertambah jumlahnya atau seperti apa sih Pak? Pada tahun 2020 ya kalau nggak salah, itu kan memang membawa efek yang sangat mengerikan lah buat kita semua, karena saat itu COVID. Jadi beberapa dari data yang kita olah ini memang di tahun 2022 ini ada 870 pasar rakyat unit pasar rakyat di Jawa Tengah. Akan tetapi kita data lagi di tahun 2023, karena di awal tahun kita selalu mendata, itu sekitar 764 kalau nggak salah. Jadi
ada pengurangan Iya, ya sebagian dari karena efek pandemi COVID. Terus ada juga beberapa permasalahan di pasar rakyat yang mengakibatkan baik jumlah pasar rakyatnya atau pedagangnya pun berkurang. Oh gitu ya. Kayak gitu. Kalau seperti itu peran dari pemerintah sendiri terutama Disperindak Provinsi Jawa Tengah itu seperti apa ya Pak? Iya, dari beberapa kegiatan yang kami pernah ikuti ataupun yang kami adakan, memang kita sangat menjaga bahwa pasar rakyat yang merupakan kearifan lokal ya, itu kalau bisa jangan sampai tergeser oleh toko modern ya, toko modern. Jadi kegiatan-kegiatan dari kami ini ya lumayan banyak yang benar-benar memperhatikan pengelolaan pasar rakyat. Jadi dari kami ada yang semacam BIMTEK peningkatan kompetensi, ada juga yang tadi SNI yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga ada tahun kemarin 2023 kami juga atas usul dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah kami mengadakan kajian yang kerjasama dengan Universitas Diponegoro Semarang, di mana kajian ini cukup menarik ya karena kajian tentang dampak revitalisasi terhadap peningkatan minat belanja masyarakat. Karena pasti akan jadi pertanyaan ya ketika pasar sudah ber-SNI atau pasar sudah direvitalisasi baik sebagian atau menyeluruh, itu sebenarnya dampaknya apa ya? Apakah memang masyarakat akan lebih senang berbelanja di situ atau mungkin malah biasa aja? Sehingga kami juga kemarin hasil dari kajian itu menghasilkan beberapa rekomendasi yang dari sisi pembeli, sisi pedagang ataupun sisi pengelola, sehingga akan menambah kualitas pasar rakyat itu sendiri di tengah gempuran toko modern yang cukup banyak sekarang ya Pak ya. Masif juga ada juga, sekarang online pun juga ada. Betul, gitu ya Pak. Iya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak untuk hasil kajiannya, untuk yang tadi pengelola, terus juga konsumen, kemudian pedagangnya itu seperti apa? Iya. Jadi kajian ini kan memang mengambil beberapa responden yang akhirnya dianalisa. Jadi mulai dari yang pembeli, pedagang, atau pengelola. Ya, dari yang mereka sampaikan dari beberapa responden itu memang banyak yang terkorelasi juga dengan persyaratan yang ada di SNI pasar rakyat. Jadi mulai dari keamanan, ketertiban, terus tadi kreativitas, kebersihan juga, terus kreativitas pedagang dalam memasarkan produknya sehingga mereka bisa bersaing dengan online ataupun toko modern yang ada sekarang. Ya, itu juga dapat tergambar juga seperti yang kemarin di BIMTEK itu yang peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, juga kami menghadirkan salah satu pasar yaitu pasar Cipanas di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur. Itu juga pengelolaannya saya rasa memang bagus, meskipun mereka juga bangkit dari akibat kebakaran yang hampir memakan separuh dari pasar itu sendiri. Terus mereka bangkit dengan pengelolaan yang bagus sehingga mereka mendapatkan SNI, juga mendapatkan bantuan baik dari APBD mereka atau APBN dari kementerian. Dan yang paling menarik itu justru mereka punya semacam DPP ya, jadi semacam paguyuban, tapi lebih terkesan tidak formal ya. Jadi bisa menjembatani antara keinginan dari pemerintah ke pasar rakyat. Kebijakannya bisa diterjemahkan oleh mereka, dan juga ada namanya K5, jadi semacam mereka berseragam dan ikut menjaga kenyamanan dan ketertiban di dalam pasar. Jadi kalau mall ya Pak ya? Persis, malah saya ke sana itu bersama tim itu suasananya bukan kayak pasar sih. Jadi benar-benar kayak mall tapi ya tradisional. Gimana ya? Kesannya seperti itu. Jadi itu kemarin di BIMTEK yang kami adakan 10 kali di setiap ekskarisidenan di Jawa Tengah, dan alhamdulillahnya beberapa kabupaten kota itu terinspirasi sehingga
mereka akhirnya ada yang studi banding ke sana, studi Gitu. banding ke sana dan mempelajari bagaimana cara mereka mengelola. Selain dari kegiatan itu tadi Pak kayak kerjasama gitu, mungkin ada kegiatan yang dilakukan juga oleh bidang perdagangan dalam kaitannya untuk meningkatkan apa namanya pasar rakyat ini, misalnya kayak dari segi SDM-nya atau apanya gitu Pak? Mungkin. Oh, iya. Eh, Kemarin juga ada yang menarik di tahun 2023 ini, karena di tahun 2022 ini pernah dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah itu eh, pernah koordinasi dengan kami terkait dengan instalasi instalasi kelistrikan di Pasar ya. pasar rakyat terutama kan. Ya ini mereka koordinasi kami karena memang kami yang membidangi, jadi pas ya, karena saat itu juga listrik itu juga memang menjadi salah satu pemicu utama terjadinya bencana Gitu. kebakaran di pasar rakyat. Iya. Karena dari rentang tahun ketika saya pertama kali bertugas di Sperindak itu tahun 2020 itu memang hampir 80% kasus pasar rakyat itu selain mungkin perpindahan zonasi atau apa namanya misalnya perebutan area dagang atau gimana, memang didominasi oleh kebakaran, bencana kebakaran, dan penyebabnya adalah instalasi yang kurang bagus. Gitu ya, Pak. Jadi berdasarkan koordinasi tahun 2022 itu akhirnya kami eh, memasukkan Dinas SDM sebagai salah satu narasumber di BIMTEK kami. Iya. Nah, dan di BIMTEK kami, dan akhirnya dari situ Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah itu akhirnya Bapak Gubernur Jawa Tengah di 12 Desember 2023 mengeluarkan surat edaran tentang pemanfaatan instalasi listrik di pasar rakyat. Oh, gitu. Jadi juga dampak dari yang BIMTEK tadi, beberapa kabupaten kota membuat surat permohonan untuk diinspeksi oleh Dinas SDM, dan tentunya juga kami mendorong dari Disperindak untuk ikut juga membantu mendata apakah memang selama ini instalasi listrik di pasar rakyat itu sudah benar atau belum. Karena memang maksudnya perlu kita juga tahu semua lah, kalau instalasi listrik itu kadang untuk perumahan aja udah kurang baik, apalagi yang di pasar yang memang luasannya lebih besar. Jadi itu hal positif lah yang bisa kita lakukan bersama dengan OPD lain dalam memitigasi bencana-bencana yang terjadi di pasar rakyat. Gitu. Jadi instalasi listrik itu ternyata juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran di pasar rakyat ya Pak ya. Nah ini kan tadi kan kita ngobrolin kegiatan-kegiatan yang udah berlangsung di tahun 2023 ya Pak ya. Ini mungkin bisa ada bocoran nih Pak, spoiler kegiatannya nanti di tahun 2024 seperti apa Pak? Iya, di tahun 2024 ini kami sebenarnya ada beberapa kegiatan yang sama, cuma karena memang Provinsi Jawa Tengah sedang fokus sekali untuk inflasi ya. Jadi mengendalikan inflasi itu karena memang menjadi PR kita bersama kan, karena beberapa harga komoditas juga naik. Nah, jadi di kami ada beberapa kegiatan yang sama, mungkin dikurangi aja kuantitasnya, sehingga kayak seperti BIMTEK ataupun pendampingan SDM juga masih ada. Ini mungkin nanti kabupaten kota yang melihat juga bisa ikut berpartisipasi di tahun ini untuk pendampingan SNI. Kami ada tiga pos untuk SNI. BIMTEK kami laksanakan sekali kalau nggak salah sekali. Dan yang ini yang memang belum pernah dilaksanakan dari dulu adalah pembangunan pusat distribusi provinsi. Pusat distribusi provinsi ini sudah lama sebenarnya menjadi tujuan ya, karena dari kewenangan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu memang untuk provinsi itu memang kewenangannya membangun sebuah pusat distribusi provinsi, semacam gudang ya, semacam hall itu, yang memang aula yang memang
menampung bahan-bahan pokok. Nah, ini Jawa Tengah memang belum punya. Oh, gitu. Di Indonesia ini ada 10 dan tersebar di beberapa provinsi. Dan tahun ini kami akan lakukan kajian dulu di daerah mana yang akan secara strategis dapat dibangun pusat distribusi provinsi. Karena distribusi provinsi juga nantinya juga ada regional yang mungkin lebih besar untuk skala nasional. Kalau provinsi itu pusat distribusi provinsi. Terus di tahun ini juga kami mencoba mengembangkan sebuah aplikasi berbasis website ya, karena kalau sudah tentang apapun sebenarnya memang basisnya itu adalah data. Nah, ini dari yang kita secara sederhana berkomunikasi dengan kabupaten kota, kita mendapatkan angka bahwa di kabupaten kota ini ada 870 unit se-Jawa Tengah. Nah, ini harapan kami, kita punya data detail terkait jumlah pedagang, jumlah los, kios, titik koordinat, milik Pemda ataupun milik desa. Nah, ini kami nanti di tahun 2024 ini akan membangun sebuah database yang berbasis website, sehingga nanti jika ada pihak-pihak terkait, stakeholder terkait yang membutuhkan dapat langsung mengakses. Nah, ini kami akan pendataan ya Pak ya. Iya, bisa seperti itulah. Ya, siapa? Oh ya, tadi kan ada juga pendampingan SNI nih Pak. Itu mungkin gimana sih caranya pasar rakyat ini untuk mendaftar supaya bisa mendapatkan SNI? Mungkin ada prosedur yang harus dilalui seperti itu. Ya, SNI ini sendiri kan ada beberapa tipe ya. Kalau terkait dengan revitalisasi pasar, kalau di undang-undang memang diklasifikasikan tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Tapi kalau untuk yang SNI ini memang pasar ini tipenya adalah tipe 1 sampai 4. Ini tergantung dari jumlah pedagangnya. Nah, untuk beberapa kabupaten kota yang belum masuk dalam daftar yang kemarin yang sampai tahun 2023, ini kami harapkan nanti dapat mengusulkan ke kami, dapat membuat surat bahwa ada pasar rakyat di wilayah kewenangannya yang dianggap layak untuk mendapatkan sertifikasi. Nanti dari kami akan menurunkan tim dan menilai apakah klausul-klausul yang termuat dalam SNI pasar rakyat itu dapat dipenuhi oleh kabupaten kota, sehingga merata nanti pada akhirnya. Ya. Jadi tetap yang melakukan pendataan juga dari Disperindak Kabupaten Kota ya Pak ya? Ya. Mengajukan ke provinsi. Provinsi ya. Oke, siap. Nah, terakhir nih Pak, sebelum menutup, ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Indak terkait dengan pasar rakyat ini atau apapun Pak yang dilaksanakan oleh bidang perdagangan dalam negeri Pak. Ya. Sobat Indak ya, ini kita berharap bahwa pasar rakyat yang memang dulunya merupakan terkenal dengan tempat yang becek, kumuh, dan kurang menarik, ini kami harapkan supaya pasar rakyat juga dapat mengembangkan kompetensinya menjadi sebuah tempat yang memang layak, aman, nyaman untuk dikunjungi, terutama tentunya untuk anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin lebih menyukai untuk berbelanja ke mall atau pusat perbelanjaan atau toko modern. Jadi dengan para pedagangnya, para pengelolanya yang bersinergi dan berkolaborasi bersama untuk mengembangkan pasar rakyat menjadi tempat yang menyenangkan, menjadi tempat yang nyaman, akan memicu para generasi muda ini untuk semakin sering untuk berbelanja ke pasar rakyat dan memakmurkan pasar rakyat terutama kepada para pedagangnya. Seperti itu, Mbak. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, tadi sangat penting sekali ya Pak ya, bahwa kalau misalnya kita nggak mengembangkan pasar rakyat tuh juga bakal ketinggalan. Betul, gitu ya Pak ya. Apalagi kayak yang saya tahu nih di Solo nih ada pasar gede, itu sekarang banyak banget ini Pak anak muda yang main ke sana. Karena di sana banyak kulinernya juga dan juga banyak diliput juga Pak. Jadi sekarang Sobat Indak nggak perlu takut lagi buat main ke pasar rakyat, karena sekarang tuh banyak pasar rakyat yang menarik ya Pak ya. Bahkan ada pentas juga ya ada Pak. Di Pasar Manis Banyumas ada malamnya dibuat pentas seni sehingga anak-anak muda pada datang dan jadi kesannya tidak terpasar lagi. Iya, menarik kan, maksudnya juga
pasti hiburannya juga lebih terjangkau daripada mall gitu ya Pak ya. Saya rasa sudah cukup episode kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Juga terima kasih buat Sobat Indak yang udah menonton sampai episode ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Dan juga aktifin lonceng Indago Jateng supaya bisa tahu ada info-info menarik yang ada di YouTube Indago Jateng. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.